Selamat datang kembali di kelas matematika online. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai peluang kejadian majemuk. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini khususnya adalah kejadian saling bebas. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada seorang pasien sedang berkonsultasi dengan dokternya. Bu, penyakit yang ibu derita ini cukup langka dan berbahaya. Satu-satunya jalan harus melalui operasi. Namun, peluang berhasilnya operasi ini cukup kecil. Cuma 1 dari 10 operasi yang berhasil. Kabar baiknya, kemarin saya sudah melakukan operasi terhadap 9 orang pasien dan semuanya meninggal. Nah, ibu adalah pasien ke-10. Bagaimana? Ibu setuju untuk melakukan operasi? Tentu saja, karena saya akan menjadi satu orang yang berhasil itu. Bagaimana menurut kalian? Benarkah logika berpikir ibu tersebut? Kejadian yang menimpa pasien sebelumnya sebenarnya tidak mempengaruhi peluang pasien berikutnya. Ini merupakan contoh kejadian saling bebas. Jadi walaupun sudah ada 9 orang yang meninggal dan dikatakan bahwa 1 di antara 10 orang itu bisa berhasil, belum tentu 1 orang ini adalah ibu tersebut. Peluang ibu tersebut untuk berhasil dalam operasinya tetaplah 1/10. Karena kejadian yang menimpa pasien sebelumnya sekali lagi tidak mempengaruhi peluang pasien berikutnya. Kita lihat contoh yang lain. Secara statistik, misalkan peluang ditemukannya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 adalah 1 dari 50 sampel uji. Berarti secara empiris, peluang adanya kasus terkonfirmasi positif yaitu 1/50. Apakah adanya orang yang terkonfirmasi positif akan mengurangi atau menambah peluang tersebut? Apakah dapat dikatakan bahwa sekarang kita aman karena baru saja ditemukan 1 kasus terkonfirmasi positif? Berarti baru akan ada kasus lagi setelah 50 orang lainnya yang diuji. Bisakah kita mengatakan demikian? Tentu saja tidak. Itu adalah pendapat yang salah. Peluang ditemukannya kasus terkonfirmasi positif tetaplah 1/50. Walaupun sudah ditemukan 1 kasus dari 50 orang, belum tentu orang berikutnya yang diuji itu tidak terkonfirmasi positif. Nah, kejadian yang tidak mempengaruhi kejadian lainnya inilah yang disebut dengan kejadian saling bebas. Jadi, 2 kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika muncul atau tidaknya kejadian A tidak mempengaruhi muncul atau tidaknya kejadian B. Dengan kata lain, kejadian A dan B tidak saling mempengaruhi. Contoh, pelemparan 2 buah dadu. Muncul angka berapapun pada dadu biru tidak akan mempengaruhi muncul angka yang ada di dadu merah. Maka, kejadian muncul mata dadu di dadu biru ini saling bebas dengan kejadian munculnya mata dadu pada dadu merah. Secara matematis, jika A dan B saling bebas, maka berlaku P A irisan B sama dengan PA kali PB. Mari kita lihat contohnya. Contoh 1, dadu merah dan dadu putih dilambungkan bersamaan. Jika A merupakan kejadian muncul mata dadu 3 pada dadu merah, dan B merupakan kejadian munculnya mata 5 pada dadu putih, selidikilah apakah A dan B saling bebas.
Jawab. NS, banyak anggota ruang sampel untuk pelemparan 2 buah dadu adalah 6 kali 6, yaitu 36. A, tadi merupakan kejadian muncul mata 3 pada dadu merah. Di sini dimisalkan dadu merah adalah angka pertama, berarti anggota A yaitu 31, 32, 33, 34, 35, 36. Maka banyaknya anggota A atau NA adalah 6. Sedangkan B, kejadian muncul mata 5 pada dadu putih. Kalau angka pertama tadi menunjukkan dadu merah, maka sekarang kita gunakan angka kedua untuk menunjukkan dadu putih. Berarti anggotanya adalah 15, 25, 35, 45, 55, dan 65. Banyaknya anggota B adalah 6. Di sini ada anggota yang sama, maka kita punya A irisan B, yaitu 35. Lihat ya, sama-sama punya 35 di sini. Berarti N A irisan B adalah 1. Nah, kita dapatkan peluang A yaitu NA per NS. NA-nya 6, NS-nya 36. NA-nya 6, NS-nya 36. Maka peluang A adalah 6 per 36, yaitu 1 per 6. Sementara PB yaitu NB per NS. NB-nya 6, NS 36. Maka kita dapatkan PB adalah 1 per 6. PA irisan B berarti NA irisan B per NS. NA irisan B 1, NS-nya 36. Maka kita dapatkan 1 per 36. Syarat kejadian saling bebas tadi PA kali PB harus sama dengan PA irisan B. Sekarang kita cek. PA kali PB berarti 1 per 6 kali 1 per 6. Hasilnya 1 per 36. Nah, di sini terlihat bahwa PA irisan B sama dengan PA kali PB. Sama-sama 1 per 36. Berarti A dan B merupakan kejadian saling bebas. Mari kita lihat contoh berikutnya. 2 buah dadu dilantunkan serentak 1 kali. Misalkan A adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya 8. Dan B adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang hasil kalinya 12. Selidikilah apakah A dan B saling bebas? Jawab. NS, lagi-lagi pelemparan 2 buah dadu, 6 kali 6, yaitu 36. A, kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya 8. Berarti kita punya 26, 35, 44, 53, dan 62. NA-nya adalah 5. Sedangkan B, kejadian munculnya 2 mata dadu yang hasil kalinya 12. Maka kita punya 26, 34, 43, dan 62. Berarti NB-nya 4. Dilihat apakah ada anggota yang sama? Ada, maka kita punya A irisan B, yaitu 62 dan 26. Berarti NA irisan B adalah 2. Mari kita cek semuanya. PA NA per NS. NA-nya 5, NS 36. Sedangkan PB NB per NS. NB-nya 4,
NS-nya 36. Lalu kita juga punya PA irisan B. Berarti Na irisan B 2 per NS-nya 36. Maka kita dapat PA irisan B adalah 1 per 18. Kalau dicek PA kali PB, peluang A dikali peluang B adalah 5 per 36 dikali 4 per 36. Atau sama saja dengan 5 per 324. Dilihat PA irisan B-nya 1 per 18, sementara PA kali PB adalah 5 per 324. Artinya, PA irisan B tidak sama dengan PA kali PB. Berarti kejadian A dan kejadian B merupakan kejadian yang tidak saling bebas. Mari kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Sebuah dadu dan 2 buah uang logam dilambungkan serentak 1 kali. Jika A adalah kejadian munculnya 2 angka pada uang logam, dan B adalah kejadian munculnya angka 5 pada dadu, selidikilah apakah 2 kejadian tersebut saling bebas. Kemudian, tentukan peluang muncul 2 angka pada uang logam dan mata dadu 5 pada dadu. Mari kita cek. NS untuk pelemparan 2 buah uang logam dan 1 dadu berarti 2 kali 2 kali 6. Uang logam, dadu. Maka banyaknya anggota ruang sampel adalah 24. A. Kejadian munculnya 2 angka pada uang logam. Berarti kita punya AA1, AA2, AA3, AA4, AA5, AA6. Jadi dipasangkan antara 2 angka dengan semua dadu yang mungkin muncul. Maka kita punya Na-nya adalah 6. B. Kejadian munculnya angka 5 pada mata dadu. Berarti kita punya AA5, AG5, GA5, dan GG5. Berarti NB-nya ada 4. Nah, kalau kalian masih bingung menentukan banyaknya anggota kejadian, kalian bisa membuat ruang sampel terlebih dahulu ya, dengan menggunakan diagram pohon. Nah, nanti dari diagram pohon yang kalian buat, kalian bisa menentukan kejadian munculnya 2 angka pada uang logam serta kejadian munculnya angka 5 pada mata dadu. Di sini ada anggota yang sama, berarti kita punya A irisan B, yaitu AA5. Berarti Na irisan B adalah 1. Nah, maka kita punya peluang A, yaitu Na per Ns. Na-nya 6, Ns-nya 24. Maka kita dapatkan 6 per 24. Atau sama saja dengan 1 per 4. Sementara peluang B adalah NB per Ns. NB-nya 4, Ns-nya 24. Sehingga kita peroleh PB sama dengan 4 per 24, yaitu 1 per 6. Berarti PA irisan B adalah Na irisan B 1 per Ns, 24. Nah, untuk mengecek kejadian saling bebas atau bukan, kita kalikan PA kali PB, yaitu 1 per 4 dikali 1 per 6. Hasilnya adalah 1 per 24. Terlihat bahwa PA irisan B hasilnya sama dengan PA kali PB. Berarti
kejadian munculnya 2 angka pada uang logam dan kejadian munculnya angka 5 pada dadu adalah kejadian saling bebas. Nah, ini kita sudah punya tadi PA-nya 1/4 dan PB-nya 1/6. Kita juga sudah tahu kejadian A dan B merupakan kejadian saling bebas. Berarti peluang muncul 2 angka pada uang logam dan mata dadu 5 itu sama saja dengan PA irisan B. Dan tandanya adalah irisan. Karena kita sudah tahu bahwa ini saling bebas, berarti bisa ditentukan dengan PA kali PB, yaitu 1/4 dikali 1/6. Hasilnya adalah 1/24. Mari kita perhatikan satu persatu dari contoh yang sudah kita bahas. Yang pertama, dadu merah dan dadu putih dilambungkan bersamaan. A. Kejadian muncul mata dadu 3 pada dadu merah dan B. Kejadian muncul mata 5 pada dadu putih. Kita sudah tahu kalau ini tadi kejadian saling bebas. Contoh 2, pada 2 dadu yang dilantunkan serentak, A adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya 8 dan B adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang hasil kalinya 12. A dan B kejadian tidak saling bebas. Contoh 3, sebuah dadu dan 2 buah uang logam dilambungkan serentak 1 kali. A. Kejadian muncul 2 angka pada uang logam dan B adalah kejadian muncul angka 5 pada dadu. Tadi sudah kita buktikan bahwa A dan B di contoh 3 itu merupakan kejadian saling bebas. Sekarang coba kalian perhatikan masing-masing kasus. Pada kejadian saling bebas, kedua kejadian tersebut bisa terjadi secara bersamaan. Lihat contoh 1 dan contoh 3. Ada 2 buah dadu. A muncul mata 3 pada dadu merah dan B muncul mata 5 pada dadu putih. Kejadian A dan B bisa terjadi bersamaan. Maka kejadian A dan B tidak saling mempengaruhi. Sehingga sudah kita buktikan dua kejadian ini saling bebas. Begitu juga dengan contoh 3. Kejadian munculnya 2 angka pada uang dengan kejadian munculnya angka 5 pada dadu itu bisa terjadi secara bersamaan. Artinya mereka tidak saling mempengaruhi. Maka ini juga merupakan kejadian saling bebas. Tapi pada contoh 2, kejadian muncul 2 mata dadu yang jumlahnya 8 dan B adalah kejadian muncul 2 mata dadu yang hasil kalinya 12. Ini kan tidak mungkin terjadi sekaligus karena mata dadunya cuma ada 2. Tidak mungkin jumlahnya 8 itu muncul sekaligus dengan yang hasil kalinya 12. Berarti ini kejadian yang tidak saling bebas. Bisa membedakan ya antara kejadian saling bebas dengan kejadian tidak saling bebas. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 4. Misalkan A dan B adalah 2 kejadian saling bebas, di mana peluang A sama dengan 2/3 dan peluang B adalah 1/2. Tentukanlah yang pertama PA gabung B, yang kedua PA irisan B komplement, yang ketiga peluang A komplement irisan B. Mari kita cek. Diketahui kejadian A dan B saling bebas. Artinya berlaku PA irisan B sama dengan PA kali PB. Berarti 2/3 dikali 1/2 hasilnya adalah 1/3. Peluang A irisan B 1/3.
Mari kita kerjakan yang A. Peluang A gabung B sama dengan PA tambah PB dikurangi PA irisan B. Karena kita punya irisan. Berarti gabungannya itu harus dikurangi dengan irisan. Maka kita dapatkan PA-nya 2/3, PB setengah, dikurangi PA irisan B 1/3. Kalau dihitung hasilnya adalah 5/6. Berikutnya yang diminta adalah PA irisan B komplement. Nah, kita tahu bahwa komplement itu sama dengan 1 dikurangi peluang mula-mula. Maka peluang A irisan B komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A irisan B. Berarti 1 dikurangi peluang A irisan B-nya adalah 1/3. Berarti hasilnya 2/3. Yang terakhir yang diinginkan adalah peluang A komplement irisan B. Maka kita dapat peluang A komplement irisan B adalah peluang A komplement dikali peluang B. Ingat tadi ya, kejadian A dan B saling bebas. Maka peluang A komplementnya 1 dikurangi peluang A, yaitu 1 dikurangi 2/3. Dikalikan PB-nya adalah 1/2. Berarti hasilnya 1/3 dikali 1/2, yaitu 1/6. Masih mudah ya? Yuk kita lanjut ke contoh berikutnya. 2 orang sahabat, Amir dan Budi, bermaksud mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Jika peluang Amir lulus adalah 3/4 dan peluang Budi lulus adalah 1/3, tentukan peluang A. Kedua-duanya tidak lulus, B. Amir lulus tetapi Budi tidak lulus. Kita dapatkan, misalkan PA adalah peluang Amir lulus, berarti PA sama dengan 3/4. Berarti peluang A komplement adalah 1 dikurangi 3/4, yaitu 1/4. Nah, kalau PA tadi itu peluang Amir lulus, maka A komplement adalah peluang Amir tidak lulus. Misalkan PB merupakan peluang Budi lulus, berarti PB sama dengan 1/3. Dengan demikian, peluang B komplement atau peluang Budi tidak lulus adalah 1 dikurangi 1/3. Hasilnya 2/3. Nah, yang A diminta peluang kedua-duanya tidak lulus. Kalau kedua-duanya tidak lulus, berarti Amir tidak lulus dan Budi tidak lulus. Maka yang diinginkan adalah peluang A komplement irisan B komplement. Ingat ya, dan lambangnya irisan. Maka di sini peluang A komplement irisan B komplement sama dengan peluang A komplement dikali peluang B komplement. Kenapa? Karena Amir lulus dan Budi lulus itu tidak saling mempengaruhi. Kalau tidak saling mempengaruhi, maka termasuk kejadian saling bebas, berlaku perkalian. Berarti di sini peluang A komplementnya 1/4 dikali peluang B komplementnya adalah 2/3. Hasilnya 1/6. Kita lanjutkan ke yang B ya.
Yang diminta adalah peluang Amir lulus, tetapi Budi tidak lulus. Tetapi itu sama seperti dan, karena kedua kejadian ini berlangsung bersamaan. Jadi Amir lulus dan Budi tidak lulus. Maka berlaku P A irisan B komplement sama dengan PA dikali P B komplement. Amir lulus adalah A, dan ini irisan, Budi tidak lulus adalah B komplement. Sekali lagi, ini merupakan kejadian saling bebas, maka berlaku perkalian. Nah, kita masukkan PA adalah 3/4 peluang Amir lulus dikali P B komplement. Peluang B komplementnya 2/3. Berarti kita dapatkan 3/4 dikali 2/3. Hasilnya adalah 1/2. Jadi, peluang Amir lulus tetapi Budi tidak lulus adalah 1/2. Apa yang sudah kita pelajari? Kita sudah membahas mengenai peluang kejadian saling bebas. Apa sih peluang kejadian saling bebas itu? Kalau ada dua kejadian, A dan B, ini akan dikatakan saling bebas jika muncul atau tidaknya kejadian A tidak mempengaruhi muncul atau tidaknya kejadian B. Jadi, mereka tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Kejadian A dan kejadian B bisa jadi muncul bersamaan. Nah, secara matematis, jika kejadian A dan B saling bebas, maka berlaku peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Oke, sampai sini dulu untuk peluang kejadian saling bebas. Jika ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.